Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifaun Fusiah dari jurusan Ekonomi Syariah kelas G. Saya di sini akan menjelaskan tentang tahrij hadis. Secara bahasa, kata tahrij berarti menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan. Maksudnya adalah menampakkan sesuatu yang tidak jelas atau masih tersembunyi, tidak kelihatan atau masih samar. Tahrij menurut istilah adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya, yang mengeluarkan hadis tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan. Tujuan tahrij hadis yang pertama adalah mengetahui eksistensi suatu hadis, apakah benar suatu hadis yang ingin diteliti terdapat dalam buku-buku hadis atau tidak. Yang kedua, mengetahui sumber otentik suatu hadis dari buku hadis apa saja yang didapatkan. Yang ketiga, mengetahui ada beberapa tempat hadis tersebut dalam sanad yang berbeda di dalam sebuah buku hadis. Yang keempat, mengetahui kualitas hadis, apakah hadis itu diterima atau ditolak. Yang selanjutnya adalah metode tahrij hadis. Yang pertama adalah metode indeks sahabatnya. Metode ini digunakan ketika nama perawi sahabatnya itu diketahui. Pengguna metode ini itu harus meyakini terlebih dahulu sosok sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan ditahrij untuk kemudian melakukan penelusuran hadis pada buku atau literatur yang metodologi penulisan hadisnya berdasarkan urutan nama-nama sahabat. Yang kedua, metode kata pertama dalam matan. Metode ini digunakan ketika kita mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan hadis. Yang ketiga, metode indeks kata. Metode ini digunakan dengan cara mencari kata-kata yang menjadi kata kunci dalam indeks hadis. Yang dimaksud dengan kata kunci adalah kata yang terdapat dalam matan hadis dan tidak banyak digunakan dalam ungkapan sehari-hari. Yang keempat adalah metode tematis hadis. Metode ini digunakan oleh orang yang memiliki cita rasa ilmiah yang memungkinkan menentukan tema bagi hadis yang sedang dikaji. Yang kelima, metode penelusuran berdasarkan kondisi matan atau sanadnya. Sebagaimana yang kita ketahui, hadis memiliki kandungan berupa akidah, akhlak, prediksi, masa depan yang berdasarkan wahyu, kisah masa lampau, norma, pranata sosial, hukum, dan lain sebagainya. Seseorang yang sering membaca atau memiliki wawasan luas dalam hadis dan ilmu-ilmu keislaman akan dapat menentukan tema sebuah hadis untuk kemudian dia melakukan penelusuran dalam kitab atau literatur yang diduga memuat hadis itu beserta sanadnya. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar tahrij hadis. Jadi, tahrij yang pertama adalah bersifat mandiri. Artinya, kajian dilakukan pada satu sanad periwayatan dan penilaian diberikan pada sanad yang dikaji tanpa harus meneliti seluruh sanad yang ada. Yang kedua, sebanyak mungkin informasi terkait hadis yang ditahrij dipaparkan. Misalnya, penilaian ulama atas kualitas hadis itu. Yang kedua, ketersambungan sanadnya. Yang ketiga, sanad lain yang menguatkan atau justru matanya yang bertolak belakang dengan hadis yang ditahrij. Dan terakhir, penyebab kedhaifan hadis. Selanjutnya, yang prinsip yang ketiga adalah sebuah hadis seringkali diriwayatkan melalui lebih dari satu orang sahabat. Ketika seseorang melakukan penahrijan hadis
dengan ketentuan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat fulan. Contohnya Abu Hurairah, maka hadis yang dikaji haruslah milik satu sahabat itu dalam mata rantainya. Sementara sanad lain yang bermuara kepada sahabat lain dilakukan sebagai syahdi dan mutabi. Yang keempat adalah dalam penakrijan perlu diperhatikan substansi matan hadis. Yang kelima, tahrij hadis dilakukan berdasarkan substansi matan hadisnya. Maksudnya adalah kita mungkin akan mendapati beberapa sanad hadis yang substansi maknanya sesuai dengan yang kita kaji, sementara redaksional matanya berbeda atau sebagian ada yang matanya diringkas. Yang keenam, tahrij hadis dilakukan terdapat sebuah riwayat sehingga penilaian diberikan kepada riwayat itu. Maka ungkapan yang diberikan bahwa hadis ini sahih sanadnya atau hadis ini dhaif sanadnya. Yang ketujuh, penilaian terhadap suatu perawi merupakan ijtihad yang didasarkan data biografi yang tersebar dalam literatur biografi perawi. Di sini perbedaan pendapat di kalangan ulama seputar kualitas seorang perawi merupakan sebuah keniscayaan. Penggunaan kaidah jar wa ta'dil dengan profesional dapat membantu kita dalam menentukan kualitas seorang perawi. Yang kedelapan, standar masing-masing ulama jar wa ta'dil dalam menilai seseorang perawi berbeda, sehingga perlu menelusuri lebih jauh ketika terjadi perbedaan pendapat terkait kualitas seorang perawi. Seseorang mungkin dinilai dhaif oleh seorang ulama yang memiliki standar tinggi, sementara yang lain ia nilai sikoh. Dengan melakukan kajian lanjut, kita mendapatkan penjelasan alasan seseorang didhaifkan untuk kemudian dikaji apakah alasan itu sudah tepat atau tidak. Yang selanjutnya adalah manfaat tahrij hadis. Yang pertama adalah mengetahui referensi beberapa buku hadis. Dengan tahrij, seseorang dapat mengetahui siapa perawi suatu hadis yang diteliti dan dalam kitab apa saja hadis itu diamalkan. Yang kedua, menghimpun sejumlah sanad hadis. Dengan tahrij, seseorang dapat menemukan sebuah hadis yang akan diteliti di sebuah atau di beberapa buku induk hadis. Yang ketiga, mengetahui status suatu hadis. Terkadang ditemukan sanad suatu hadis dhaif, tetapi melalui sanad lain hukumnya sahih. Yang terakhir adalah mengetahui sanad yang bersambung dan yang terputus, dan mengetahui kadar kemampuan perawi dalam mengingat hadis serta kejujuran dalam periwayatannya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang tahrij hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.